Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-105 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada sesi 104 saya menyampaikan suatu pandangan bahwa tingkat guramisasi di perdesaan itu betul-betul menunjukkan kepada kita suatu fenomena ekonomi bukan hanya stagnan untuk orang desa, untuk pertanian, tetapi menciut. Basis kapitalnya, basis dasarnya, yaitu aset lahan per rumah tangga petani menjadi semakin menggurem. Ini merupakan persoalan besar apabila kita melihat lahan sebagai inti atau hal utama dalam pertanian, yang mana ini juga berkaitan dengan tingkat kemiskinan rumah tangga pedesaan yang relatif lebih tinggi diukur oleh pangsa pengeluaran pangan. Dalam sesi tersebut kami menyampaikan pandangan bahwa sangat strategis sektor manufaktur ini untuk menyerap tenaga kerja. Mengapa demikian? Karena dalam sektor pertanian ada hukum besi yang tidak bisa kita lawan, yaitu sifat fixity dari land resources, sifat konstan dari jumlah tanah. Tidak ada suplai tanah di sini. Karena berapapun harga tanah, tetap saja jumlahnya tidak berubah. Nah, oleh karena itulah sektor manufaktur yang tidak dibatasi oleh luas lahan, tetapi dibatasi oleh kemampuan teknologi, kemampuan mengorganisasi ekonomi, kemampuan iptek, kemampuan permodalan, itu dapat dikatakan dia sifatnya vertikal. Karena itu, dia menjadi sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan, baik berupa kesempatan kerja, pendapatan, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kemampuan meningkatkan nilai tambah ini. Sekarang saya akan coba sampaikan data BPS sampai dengan tahun 2016, ya. Untuk yang lebih baru silahkan. Tetapi antara tahun 2000 sampai tahun 2016 kita dapat melihat peran manufaktur terhadap PDB dalam persentase itu menurun. Manufaktur ini refleksi dari industrialisasi. Pangsa manufaktur terhadap PDB yang seharusnya meningkat tetapi menurun menunjukkan pelemahan sektor ini. Bapak Ibu sekalian, data tahun 2000 menunjukkan bahwa sektor manufaktur mencapai 27,7% dalam PDB nasional. Tahun kemudian, yaitu tahun 2001, sektor manufaktur meningkat dalam PDB menjadi 29%. Ya. Sedang selanjutnya tahun 2008 ya, sektor manufaktur posisinya dalam PDB turun dari 29% pada tahun 2001 menjadi 27,8%. Kemudian pada tahun 2014 ya, turun lagi menjadi 23,7%. Tahun 2016 turun menjadi 20,7%. Jadi dapat dikatakan selama 16 tahun, dari tahun 2000 ke tahun 2016, terjadi penurunan pangsa manufaktur dalam PDB dari 27,7% ke 20,7% atau turun
7%. Angka 7% ini luar biasa. Nah, bagus sekalian, ini suatu gambaran ya bahwa what Indonesia can do dalam hal manufaktur ini atau industrialisasi ini masih memerlukan perhatian yang sangat seksama, bahkan ada pada tingkat yang mengkhawatirkan karena efeknya akan kemana-mana. Tadi saya katakan, sektor manufaktur itu tidak berkaitan dengan tanah, tapi dia vertikal sifatnya. Sedangkan pertanian dibatasi oleh tanah, fixity dari sumber daya lahan. Oleh karena itulah, maka sektor manufaktur atau industrialisasi sangat penting untuk dibangun, untuk dikembangkan dengan satu kriteria misalnya, kalau kita menggunakan referensi Jepang atau Korea, yaitu setiap 1% PDB pertanian berkurang dalam PDB nasional karena adanya transformasi ekonomi, maka sektor industri atau manufaktur dan jasa harus bisa menyerap tenaga kerja keluar dari pertanian paling tidak 2% atau 2 kali dari penurunan itu. Oleh karena itulah industrialisasi dengan pola tersebut akan menjadi anti guramisasi. Sebagaimana yang telah terjadi di Korea Selatan, terjadi di Amerika, terjadi di Jepang, terjadilah perluasan skala usaha sebagai hasil transformasi ekonomi, sebagai kesuksesan industrialisasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, uraian pada sesi ke-105 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.